Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebab kalau kata pepatah mah tak kenal maka kata sayang. Oleh karena itu, nama saya Astrid Fitri dan rekan saya Irmawati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 17 ingin presentasikan mengenai bab 15 dan bab 16. Bab 15 yaitu mengenai standar akuntansi dalam akuntansi sektor publik atau pemerintahan. Pokok pembahasan yang pertama ada definisi laporan keuangan sektor publik, yang kedua tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik, yang ketiga ada komponen-komponen dari laporan keuangan sektor publik, yang keempat ada hak dan kebutuhan pemakaian laporan keuangan. Selanjutnya, yang kelima, ada perbedaan laporan keuangan dari sektor publik dengan laporan keuangan sektor pemerintahan. Yang keenam itu ada sistem laporan keuangan sektor publik. Yang ketujuh ada siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedelapan ada teknik pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada definisi laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik adalah suatu presentasi dari laporan keuangan yang didapatkan dari segala bentuk transaksi keuangan dalam sektor publik. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga ada perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat ada kelangsungan organisasi. Yang kelima ada hubungan masyarakat. Yang keenam ada sumber fakta dan gambaran. Yang ketiga yaitu mengenai komponen-komponen dari laporan keuangan sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat dan daerah terdiri dari yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau yang biasa disingkat itu dengan LRA. Nah, laporan ini menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan, pembiayaan, serta pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat atau daerah dibandingkan dengan anggaran masing-masing selama periode tertentu. Nah, yang kedua itu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau biasa disebut dengan laporan perubahan SAL. Nah, laporan ini menyajikan informasi tentang naik dan turunnya saldo anggaran lebih dari tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga ada neraca. Nah, neraca ini adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, serta kekayaan pada akhir periode tertentu. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan nomor 71 tahun 2010, neraca ini harus disusun dengan menggunakan accrual basis, yang artinya pengakuan atau pencatatannya itu dilakukan pada saat kewajiban atau hak itu muncul meskipun kasnya itu belum dibayarkan atau diterima. Yang keempat ada laporan operasional atau LO. Nah, LO ini adalah salah satu unsur laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah yang menyajikan informasi sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode pelaporan keuangan. Ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Nah, laporan perubahan ekuitas atau LPE ini merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan arus kas atau LAK. Nah, LAK ini adalah suatu laporan yang menyajikan informasi tentang penggunaan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas ini menjelaskan perubahan posisi kas di neraca, sehingga saldo akhir kas di neraca harus sama dengan saldo akhir kas menurut laporan arus kas atau LAK. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau biasa singkat dengan CLAK. Nah, laporan ini menyajikan informasi tentang penjelasan dari pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini disajikan agar para pengguna laporan keuangan lebih mudah untuk memahami laporan tersebut. Yang keempat yaitu mengenai hak dan kewajiban dari pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak terhadap pemerintahan.
Yang pertama ada hak untuk mengetahui atau bahasa Inggrisnya itu right to know, yang meliputi 3 hal. Yang pertama, mengetahui kebijakan dari pemerintah. Yang kedua, mengetahui apa aja kebijakan yang udah diambil oleh pemerintah. Dan yang ketiga itu mengetahui alasan mengapa kebijakan itu dilaksanakan. Yang kedua itu hak untuk diberi informasi atau right to inform. Hak untuk penjelasan terbuka mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi perdebatan dari masyarakat. Yang ketiga itu ada hak untuk didengar aspirasinya, atau bahasa Inggrisnya itu right to be heard and to be listened to. Laporan keuangan pemerintahan ini digunakan sebagai sarana informasi untuk para pemakai laporan keuangan. Nah, menurut Drebin ada 10 kelompok dari pemakai laporan keuangan. Yang pertama ada pembayar pajak atau taxpayer. Yang kedua pemberi dana bantuan atau grantors. Yang ketiga ada investor. Yang keempat ada pengguna jasa. Yang kelima ada karyawan atau pegawai. Yang keenam ada pemasok atau vendor. Yang ketujuh dewan legislatif. Yang kedelapan manajemen. Yang kesembilan pemilih atau voters. Dan yang ke-10 itu ada dewan pengawas. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Nah, kalau pemerintahan atau publik itu fokusnya ke finansial dan politik, sedangkan swasta finansial saja. Lalu pemerintah kinerjanya diukur baik secara finansial maupun non-finansial, sedangkan swasta sebagian besar diukur secara finansial. Lalu yang ketiga itu ada dari pemerintah pertanggungjawabannya kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan swasta kepada pemegang saham dan kreditur saja. Lalu yang keempat, pemerintah itu berfokus pada organisasi, sedangkan swasta pada organisasi namun secara keseluruhannya. Lalu yang kelima, laporan pemerintah ini melihat ke masa depan secara detail, sedangkan swasta tidak detail. Lalu yang keenam, dari pemerintahan itu aturan laporan keuangannya itu ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan swasta itu ditentukan oleh undang-undang, pasar modal, standar akuntansi, dan praktik akuntansi. Dan yang terakhir, laporan pemerintahan itu diperiksa oleh Treasury Cash Accounting, sedangkan dari swasta itu diperiksa oleh auditor independen. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada dasar kas atau cash base. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua ada dasar akrual atau accrual base. Penerimaan dan biaya bertambah diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukti sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai satu sama lain dan dapat dipertanggungjawabkan dan benar berkaitan dengan laba atau rugi selama satu periode. Yang ketiga ada accounting food atau akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dasar kas dan produsen pengembalian anggaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mengenai siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama itu ada yang namanya transaksi. Nah, transaksi ini adalah suatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan dari suatu entitas, yang mana transaksi ini harus memiliki data-data berupa bukti serta dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis bukti transaksi akuntansi. Nah, transaksi tadi itu kita analisis apakah dia termasuk pemasukan atau pengeluaran. Yang ketiga itu adalah buku jurnal. Nah, buku jurnal ini biasanya dibuat oleh bendaharawan dari pemerintahan, yang mana biasanya memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal pengeluaran kas, dan yang ketiga adalah jurnal umum. Nah, setelah itu yang keempat adalah diposting. Jadi, pemostingan ini adalah pengikhtisaran atau pengelompokan dari akun-akun yang ada di jurnal tersebut. Yang terakhir atau yang kelima adalah penerbitan laporan keuangan dan catatannya. Nah, setelah kita melewati proses panjang tadi dari 1 sampai 4, hasil akhirnya itu adalah penerbitan laporan keuangan yang digunakan untuk informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan tersebut yang 10 tadi. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah teknik pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama, tahapan pencatatan dan penggolongan, yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan yang mana dicatat dalam buku jurnal.
Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Nah, setelah jurnal tadi dibuat, selanjutnya yaitu digolongkan ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini juga memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu buku besar umum, dan yang kedua yaitu buku besar pembantu. Yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini merupakan tahap akhir dari teknik pelaporan keuangan sektor publik. Nah, hasil akhirnya itu berupa laporan keuangan. Untuk pertemuan 16 kali ini, kita membahas tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan versus pernyataan standar akuntansi keuangan. Pokok pembahasan pada bab 16 ini, yang pertama, pentingnya standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, isi pokok standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Yang keempat, pengertian standar akuntansi keuangan. Yang kelima, jenis-jenis laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah komponen-komponen laporan keuangan sektor publik. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, siklus akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah teknik pelaporan keuangan sektor publik. Yang keempat, pengertian standar akuntansi keuangan. Yang kelima atau yang terakhir adalah jenis-jenis laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK. Pentingnya standar akuntansi pemerintahan. Beberapa manfaat standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Yang kedua, standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketiga, standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam mengimplementasikan informasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu meningkatkan konsistensi dalam daya banding, keterpahaman referensi, dan keadaan laporan keuangan. Yang kelima, standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi, sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, isi pokok standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi mengatur hal-hal berikut. Yang pertama, ada definisi suatu akun. Yang kedua, pengakuan suatu transaksi atau akun. Yang ketiga, pengukuran suatu transaksi atas akun tertentu. Yang keempat, penilaian suatu akun untuk dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kelima, pelaporan dan pengungkapan. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Terdapat dua perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 24 tahun 2005 dan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. PP nomor 71 tahun 2010 merupakan pengganti dari Peraturan Standar Akuntansi yang lama dalam PP nomor 24 tahun 2005. PP nomor 24 tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual. Sedangkan PP nomor 71 tahun 2010 sudah menggunakan basis pencatatan akrual penuh atau full akrual. Selanjutnya yang keempat yaitu pengertian standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, standar akuntansi keuangan atau SAK ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal, atau perusahaan yang fiducia, yaitu yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. IFRS sebagai standar internasional memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yaitu principle base. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Yang kedua yaitu nilai wajar. Standar akuntansi banyak sekali menggunakan konsep nilai wajar atau fair value. Penggunaan nilai wajar ini untuk meningkatkan relevansi informasi accounting untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pengungkapan, yang mana mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah jenis-jenis laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan neraca. Nah, laporan keuangan ini
menyajikan mengenai aktiva dan pasiva perusahaan. Aktiva yaitu harta, sedangkan pasiva yaitu ekuitas serta kewajiban dari perusahaan atau entitas. Yang kedua yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, laporan ini mencangkup pendapatan serta beban pada periode tertentu sehingga dapat menghasilkan laba atau rugi dari perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini berisikan penerimaan serta pengeluaran kas, yang mana nilai akhir dari laporan arus kas ini harus sama dengan yang ada di neraca. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari 3 bagian, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan operasi, investasi, serta pembiayaan. Catatan atas laporan keuangan, yang mana berisikan informasi mengenai laporan-laporan keuangan yang 4 tadi sudah disebutkan. Laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas dari suatu periode. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan untuk kekurangan itu datangnya dari kami, sedangkan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.